Membuat video YouTube dengan subtitle dengan beragam bahasa akan memperkaya informasi yang dapat diterima bagi audiens dan pemirsa yang menyaksikan video kita. Hal ini sangat bermanfaat bagi video-video kita yang menggunakan subtitle, khususnya dengan video YouTube channel yang sedang kita bangun. Nah, bagi teman-teman, tentunya hal ini adalah menjadi sebuah pertanyaan. Video kali ini, saya Indra Kusuma Sejati ingin berbagi pengalaman ya dan terinspirasi dari salah satu rekan saya yang bertanya kepada saya, "Mas, bagaimana sih caranya membuat subtitle dalam video kita agar terlihat seperti video-video yang lainnya yang ada di channel saya atau di channel teman-teman ya." Dan banyak sekali pertanyaan kepada diri saya, dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman di mana manfaat dari kita mengembangkan dan membangun sebuah channel dengan menggunakan subtitles pada video kita itu sangat membantu para audiens, para pemirsa untuk mendapatkan informasi yang kita gali dari video yang kita tampilkan, khususnya bagi kita di YouTube. Nah, ini sangat membantu bagi teman-teman, bagi Anda yang memiliki channel YouTube untuk membangun audiens dan juga meningkatkan kepercayaan serta minat bagi para penontonnya untuk selalu menyaksikan video Anda hingga akhir. Karena kenapa? Karena tentunya para penonton membutuhkan dan mencari informasi dari setiap judul yang ditayangkan atau kita buat di setiap video. Apakah itu sesuai dengan isi konten hingga dia tertarik? Nah, setelah dia tertarik, bagaimana kita dapat memberikan informasi yang bermanfaat sesuai dengan judul agar video kita selalu dinanti dari setiap audiens yang mengikuti video-video kita, baik itu berupa tutorial, memasak, traveling, dan sebagainya. Karena video yang bermanfaat menjadi bahan inspirasi bagi setiap para kreator dan audiens tetap kita untuk menanti video-video kita yang lama. Bagaimana caranya? Tentu hal ini ada beberapa step, namun saya akan memberikan contoh sesuai dengan pengalaman saya secara pribadi. Ya, yang pertama memang ini bisa dilakukan dengan mengupload file di dalam video. Yang kedua, kita bisa menggunakan membuat secara manual, ya. Setelah itu, untuk pengembangannya, kita bisa menggunakan bahasa dasar dari video yang kita sajikan. Setelah itu, baru kita translate secara otomatis di dalam software yang ada di YouTube. Jadi sangat mudah, kita hanya membuat satu saja. Umpama contohnya adalah video kita dalam bahasa tertentu, umpama karena saya menggunakan bahasa negara saya yaitu Indonesia, jadi saya menggunakan di dalam video itu adalah bahasa Indonesia. Kita buat dulu semua skrip ucapan dengan bahasa yang kita gunakan secara baku. Setelah itu, atau kita bisa langsung membuat subtitle sesuai dengan bahasa yang ingin kita tuju.
Karena kenapa? Hal ini sangat penting, kita membangun audiens pada target pangsa pasar yang kita inginkan. Bila kita membuat sebuah video khusus berbahasa Indonesia, maka walau bagaimanapun target audiens adalah penonton yang ada di Indonesia. Namun bagaimana kita ingin membangun sebuah konten yang secara global dan bisa dinikmati oleh berbagai macam bangsa dan negara yang ada di belahan bumi yang kita diami ini. Karena kenapa? Karena YouTube bisa diakses melalui internet 24 jam nonstop dan tanpa batas ruang dan waktu. Jadi, bila kita ingin membangun dengan bahasa ini, kekuatan subtitle bagi menggali setiap informasi yang ada di video itu adalah sangat penting dan penting. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah demi langkah yang akan yang selama ini saya terapkan, dan saya akan kasih informasinya melalui video berikut ini. Setelah kita upload, nah kita berada di dalam dashboard. Itu video nanti yang sudah kita upload itu lebih baik kita schedulekan ya, kita pergi ke video. Teman-teman, ini adalah bagaimana kita mengedit atau mengisi subtitle yang ada di video untuk kita tampilkan di channel YouTube kita. Seperti tadi, ini kita masuk untuk mengisi transkrip, yaitu dari bahasa video. Yang pertama, kita menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang ada di dalam video. Nah, setelah kita lakukan seperti ini ya, ini nanti dia akan berjalan sesuai waktunya. Lihat menu di sebelah kiri, kita bisa isi pada kolom-kolom, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, ini kita setel dengan waktu dan kita ketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa asal negara teman-teman dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Setelah kita isi semua sampai bawah ya, kita penuh, kita cek kembali. Setelah sudah, ini sampai terakhir, kita cek. Misalnya ini sudah kalian buat ya. Nah, kita masuk, kita langsung publikasikan. Nah, ini kita publikasikan. Setelah kita publikasi, nah ini yang baru ada adalah subtitle, captionnya yaitu bahasa Indonesia, dipublikasikan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita tambahkan subtitle. Umpama di sini kita gunakan Inggris Amerika. Setelah kita ketik Inggris Amerika, maka buat subtitle baru. Nah, kalau kita ingin mengupload file, silakan mengupload, tapi saya sarankan bila kita ingin menggunakan atau belum ahli dalam mengatur bahasa transkrip di file sesuai dengan waktu, saya sarankan buat secara manual dengan mengklik tadi subtitle baru. Nah, ini bisa kita buat secara manual atau kita bisa di atas ini ada menu terjemahan otomatis.
kita klik, dia akan terbuka pilihan ya. Kita klik, setelah terjemah ditampilkan secara otomatis dari softwarenya YouTube, maka kita tinggal ngeklik saja. Di sini kita koreksi bila ada kesalahan. Umpama contohnya adalah nama saya di sini seharusnya Indra Kusuma Sejati, di sini tertulis True Indra Kusuma Channel. Nah, ini tinggal kita arahkan, kita klik ya, kita buat baru. Nah, setelah itu kita pindahkan kursor ke sini, kita arah ke bawah. Ini semua sudah tertranslate sesuai skripnya, mengikuti jam dan waktu, maksudnya menit. Kita scroll ke bawah. Biasanya kalau kita sudah seperti ini, poin-poinnya aja paling, umpama kesalahan pada nama. Itulah pentingnya kenapa harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sudah disempurnakan, biar translate berjalan dengan normal. Nah, setelah sudah jadi ya dan sudah terjemahkan, kita akan pindah dari Indonesia ke Inggris Amerika. Setelah itu kita publikasikan. Setelah kita klik publikasi, maka akan terdapat subtitle 2, yaitu Indonesia, Inggris, dan kita akan buat lagi. Nah, kita umpama taruh targetnya apa, Inggris lagi, karena Inggris ada beberapa, ada Inggris Raya, ada Inggris Amerika, Inggris Irlandia. Umpama Inggris Irlandia itu ada di dekat biasanya digunakan di negara-negara tertentu seperti kayak Kanada gitu ya. Nah, ini sama, kita gunakan terjemahan secara otomatis. Setelah semua tertranslate secara otomatis dan kita sudah cek dari Indonesia ke Inggris, maka kita publish. Kita klik publish. Setelah itu akan muncul seperti ini subtitle yang sudah kita siapkan. Umpama kita mau tambah sesuai dengan negara target, umpama Italia. Nah, biarkan dia muter. Nanti kita akan kembali ke halaman subtitle, kelola subtitle. Setelah itu buat subtitle baru. Ya, kita bisa gunakan terjemahan secara otomatis dari Indonesia dia ke Italia. Bagaimana setelah menyaksikan langkah demi langkah kita membuat strategi dalam pemasaran di channel YouTube, terutama di video kita, dengan kekuatan dari subtitle ya, caption, untuk kita memperluas para penggemar atau audiens secara relevan yang dia menemukan dari judul yang kita sajikan dan informasi yang kita berikan di dalam video. Semoga informasi dalam video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman, bukan bermaksud mengajari, namun hanya berbagi sharing pengalaman bahwasanya
bila kita menggunakan apa yang potensi yang dari pengalaman yang kita miliki secara relevan, dan juga kita mempublikasikannya dengan secara relevan pula, memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang banyak, itu akan membangun perkembangan dari channel YouTube video yang kita kelola selama ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan sampai ketemu kembali di channel Indra Kusuma Sejati. Salam.